Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semua. Salam hormat untuk Pak Ogi sebagai fasilitator kami dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8 kelas 08.084 BPGP Jawa Timur. Salam hormat juga kepada Pak Rois sebagai pendamping praktek, dan salam tetap kompak dan tetap semangat untuk teman-teman pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kota Probolinggo. Kali ini saya membuat video lagi untuk pembunuhan tugas pendidikan guru penggerak modul 1.1 mengenai koneksi antar materi, di mana saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah saya pelajari dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi saya berdasarkan pertanyaan pemantik yang telah tersedia di LMS. Apa yang saya pikirkan selama ini sebagai guru, saya merasa punya otoritas penuh terhadap murid saya di kelas, sehingga apa yang saya rencanakan, apa yang saya rancang, dan apa yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas itu sesuai dengan apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sehingga dalam pengelolaan kelas saya bersikap disiplin dan keras supaya pembelajaran berjalan lancar dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Jadinya saya terkesan otoriter. Kemudian fokus saya selama ini pada pembelajaran di kelas itu pada ketuntasan materi dan KKM, sehingga materi beserta tugas-tugasnya harus diselesaikan tepat waktu. Proses pembelajaran harus lancar, terus sesuai dengan yang telah saya rancang, dan untuk mencapai itu lagi-lagi saya harus bersikap disiplin dan ya sedikit keras gitu ya dalam mengelola kelas, meskipun masing-masing murid memiliki tingkat pemahaman dan ketercapaian materi yang berbeda-beda. Saya tahu itu, saya bisa merasakan dan melihatnya. Jadi ada yang cepat, ada yang biasa, ada yang lambat, ada yang kurang semangat, bahkan ada yang tidak peduli. Namun saya tidak peduli dan lagi-lagi saya bersikap otoriter. Dan apa yang terjadi? Saya melewati satu hal yang penting, yaitu memahami karakteristik murid yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Semenjak saya jadi guru, dari dulu sampai sekarang, pemikiran dan perilaku saya mengenai pendidikan tentunya berganti-ganti sesuai dengan apa yang telah saya alami, hingga akhirnya sampai saya mengetahui dan mempelajari tentang konsep filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pola pikir dan cara pandang saya sekarang adalah ternyata pendidikan atau mendidik murid itu memang sebuah pekerjaan yang kompleks, yang tidak mudah, tapi menarik dan sangat berharga. Ada hal penting yang harus dipahami dan dilakukan tentunya oleh pendidik, yaitu tentang bagaimana satu, memahami tujuan pendidikan kita, dalam hal ini merupakan visi atau cita-cita negara kita, dan dua, memahami karakteristik murid kita, dalam hal ini yang harus dilakukan atau misi kita untuk mencapai cita-cita tersebut. Murid kita adalah anak-anak yang unik yang mempunyai potensi, bakat, dan minat yang berbeda-beda, yang itu disebabkan oleh latar belakang mereka yang berbeda-beda pula. Pendidikan terhadap murid yang beraneka ragam tersebut yang sesuai dengan kodrat alamnya akan berjalan dengan baik jika kita mampu mengetahui dan mengakomodir apa yang telah menjadi kebutuhan mereka masing-masing. Kita tidak harus membentuk apalagi merubah potensi yang telah ada pada murid-murid kita, karena itu akan membuat murid-murid kita menjadi tidak berkembang potensinya dengan baik. Jadi yang harus saya lakukan sekarang adalah bagaimana mengembangkan potensi murid-murid saya yang telah ada, yang berbeda-beda tersebut, istilahnya dengan menebalkan garis sesuai dengan kodrat alamnya, dengan cara yang menyenangkan menuju kodrat zamannya, untuk mencapai manusia yang utuh dan merdeka, yang nantinya mampu memberikan manfaat terhadap diri sendiri dan masyarakat menuju keselamatan dan kebahagiaan.
Saya akan mulai dengan memahami dulu latar belakang murid yang berbeda-beda dalam menyusun atau merancang pembelajaran di kelas, baik latar belakang dari segi keluarga dan masyarakat sekitarnya maupun latar belakang dari diri sendiri, yaitu motivasi belajarnya. Dari itu saya akan merancang sebuah metode pembelajaran dengan konsep mudah, menyenangkan, penuh semangat dan motivasi sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Yang pertama, mudah. Mudah bukan berarti mudah materi belajarnya, akan tetapi mudah cara belajarnya. Saya akan merancang sebuah modul sederhana di mana di dalamnya terdapat materi, lembar kerja siswa, tugas, dan lembar jawaban. Mungkin seperti LKS, tapi saya buat lebih sederhana. Saya buat sendiri sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang sosial budaya dan ekonomi murid-murid saya. Senang. Nah, kalau mereka merasa dimudahkan belajarnya, harapannya murid akan merasa senang. Jadi, murid tidak menyerah terlebih dahulu karena terlalu ribet untuk melakukan hal yang mungkin mereka tidak mampu. Ya, misalnya mencatat mungkin kan capek. Semangat atau termotivasi. Jika murid merasa sudah senang, harapannya mereka akan semangat untuk belajarnya dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang awalnya sudah suka mapel seni menjadi lebih bergairah, yang awalnya biasa menjadi lebih antusias, yang awalnya malas atau tidak suka atau tidak peduli bisa lebih memperhatikan, yang sakit bisa pergi ke UKS. Setelah hal itu dilalui semua, harapannya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik oleh murid-murid di kelas, meskipun ketercapaian masing-masing mereka berbeda-beda. Bagi saya itu tidak masalah. Jadi secara garis besar, apa yang akan saya lakukan sebagai guru terhadap murid-murid saya adalah membuat pembelajaran di kelas menjadi mudah, menyenangkan, dan mencoba memfasilitasi kebutuhan, karakteristik, dan gaya belajar murid yang berbeda-beda dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Metode pembelajaran berdiferensiasi adalah A few moments later. Setelah saya cari di Google, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Mantap. Demikian kesimpulan dan refleksi saya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman baru yang telah saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang akan saya lakukan memang masih sebatas konsep, karena memang modul 1.1 ini masih berbicara tentang konsep, dan untuk pelaksanaan atau pengaplikasiannya akan dilakukan pada modul-modul berikutnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.